Bab 20-22 Kita lanjut pada Visual halaman MBA 212. Finish. Ini adalah marketing bentuk pengulangan. Bagaimana dalam perjalanannya ada segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian ada yang spesifik, hobi. Tentu ini mengalir kepada penjualan. Kita bisa mengkalkulasi biaya-biaya operasional dan lainnya dalam pengukuran dan mendiagnosa pasar. Kemudian dari situ kita masuk kepada penyempurnaan produk dan penyempurnaan marketing. Ada pada halaman 62, 170, 181 dan 189. Selanjutnya masuk kepada pemecahan masalah yang sangat tergantung kepada peran seorang general manager. Ada pada halaman 138 dan 141. Kemudian karakter seorang pemimpin itu, kepemimpinan pada halaman 2 sampai 7, ada halaman 156 sampai 160, menciptakan karakter seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, dalam brainstorming, dalam survei, dalam diskusi-diskusi, forum group discussion. Tentu ini untuk bertujuan melahirkan seorang pemimpin yang beretika bisnis. Pada halaman 104 dan 107, dalam pengambilan keputusan tentu harus tetap beretika. Demikian, terima kasih. Kita lanjut pada bagian terakhir, bagaimana membangun tim. Ada 4C, konteks, composition, kompetensi, dan change, adaptasi, perubahan. Ini pada halaman 11. Kemudian pada halaman 13 ada 8 perekrutan sistematis. Kemudian ada cara mengevaluasi karyawan dengan MPS, motivating potential score. Kemudian ada tingkat bertahannya karyawan, tidak berhenti ataupun turnover. Halaman 166, jadilah seorang T, pengalaman luas dan keahlian yang mendalam. Setelah tim solid, tentu akan ada peningkatan kinerja. Pada halaman 10 dituliskan pandai memainkan stres untuk meningkatkan kinerja. Halaman 194, pemberian insentif sesuai dengan kinerja ataupun prestasi. Mengembangkan teori agensi ataupun delegasi, bagaimana mengambil keputusan yang tepat, kinerja yang terukur, dan sistem intensif itu harus 3 kaki yang tidak dapat dipisahkan. Halaman 201, membuat kartu skor keseimbangan tentang internal, pelayanan, dan keuangan. Halaman 202, menggunakan kartu skor ini sebagai informasi untuk penganggaran tahun berikutnya. Kemudian ada yang tidak kalah penting, mempertahankan karyawan. Karyawan ini adalah suatu aset yang harus kita jaga karena tidak mudah membuat suatu budaya bagi mereka. Melatih pegawai yang baru itu sangat sulit. Kita harus menerapkan teori Herzberg, motivasi higienis. Kemudian ada manajemen kinerja. Kemudian menerapkan 4C, konteks, budaya kerja yang bagus, komposisi sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan kebutuhan, kompetensi, mempunyai keahlian, change, dan dapat beradaptasi dengan sistem. Karyawan yang bertahan ini tentu bisa merubah budaya lama menjadi budaya baru, atau budaya baru ini tetap bisa dipertahankan. Pada halaman 143, mendorong perubahan ke arah yang benar, kognitif ataupun rasional. Ini rata-rata lebih sedikit jumlah yang rasional ini ketimbang yang emosional, yang afektif. Kemudian halaman 144, memberi motivasi terhadap karyawan. 145, mencairkan suasana lama dengan zona netral menuju awalan baru agar terbiasa, yakin usahanya sampai, pekerja nyaman, dan yakin maju untuk ke depannya.
Halaman 147, terapkan cara melalui perubahan. 148, transisi manajemen. 149, tembakan rifle lebih akurat, jangan tembakan shotgun yang menyebar ataupun ngacak. Artinya fokus pada satu tujuan, jangan amburadul. Halaman 150, ciptakan organisasi yang fungsional, bukan disfungsional. Halaman 151, manajemen baru di organisasi besar. Kemudian investasi akan tumbuh, perusahaan akan tumbuh. Tentu kita harus melihat pro forma bagaimana nasib usaha ini ke depannya. Dengan melihat indikator keuangan ataupun rasio-rasio keuangan. Bagaimana total utang per ekuitas pemegang saham. Utang yang kita pinjam sesuai tidak dengan saham yang masuk. Kemudian ada likuiditas, aset lancar per utang lancar, kemampuan kita membayar hutang jangka pendek. Kemudian ada tingkat pengembalian saham, bagaimana hasil pendapatan bersih berbanding dengan saham yang masuk. Itu di halaman 23. Halaman 53 sampai dengan 56, bagaimana Anda memanfaatkan nilai uang Anda sekarang di 5 tahun akan mendatang, berapa nilainya, berapa penyusutannya, berapa nilai yang Anda dapatkan setelah investasi 5 tahun. Halaman 120, harus menjalin hubungan dengan kreditur. Kreditur ini mempunyai 5C. Satu, karakter, Anda bisa lihat track recordnya di BI Checking. Kemudian kapasitas dia, kemampuan melunasi pinjaman. Kemudian ada kapital, modal yang dia miliki. Kolateral, bagaimana jaminan yang ia berikan. Kemudian kondisi, syarat penggunaan dana-dana pinjaman tersebut. Setelah ini semua tercapai, akan ada ekspansi global. Pasar lokal tidak cukup, kita akan coba pasar regional ataupun internasional. Di sini tidak semudah yang kita bayangkan. Ada KEGI. Ini adalah hambatan kultural, budaya. Kemudian ada administrasi, tentang hukum, tentang mata uang. Kemudian ada geografis, letak wilayah, jarak yang jauh. Kemudian ada ekonomik, perbedaan ekonomi, kesejahteraan. Jadi tidak semua barang yang kita produksi di tingkat lokal bisa kita sebar ke regional ataupun internasional. Tentu ini suatu pilihan untuk pengembangan. Kemudian bagaimana kita mempertahankan operasional itu sangat penting agar tidak terjadi penurunan. Pada halaman 68 dan 72 itu dijelaskan. Selanjutnya ada negosiasi-negosiasi dalam terobosan bisnis ataupun ada permasalahan-permasalahan tentang perdagangan. Tentu kita harus menyiapkan bantuan tim di halaman 83. Seorang negosiator ini tentu dia harus memiliki 3 sifat penting negosiator. Kemudian mengetahui prinsip-prinsip negosiasi di halaman 86. Ada kompetensi sosial di halaman 83 dan memiliki sumber-sumber kekuatan individu sebagai seorang negosiator. Kemudian di halaman 87, dalam negosiasi ini Anda harus menentukan tujuan Anda. Siapa lawan dan apa rencana tambahan Anda. Demikian penjelasan dari akhir bab 20, tetapi pada intinya kita harus mencoba pada suatu permasalahan yang real agar semua bab-bab demi bab yang kita pelajari di awal bisa kita masukkan dalam pemikiran merancang suatu produk, memasarkannya dan mengembangkannya sampai tingkat yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.